Gimana rasanya kalau ada sumber energi yang bikin kita nggak perlu lagi mikirin bayar listrik mahal tiap bulan? Kulkas nyala terus, AC dingin 24 jam, ngecas HP nggak pernah copot, sampai pompa air nyedot sepuasnya. Semua jalan tanpa takut tagihan jebol. Kayak rumah tangga impian kan? Nah sekarang ternyata sumber energi itu bukan cuma bisa bikin satu rumah adem tentram, tapi satu negara kayak Indonesia ini bisa hidup nyaman tanpa takut krisis listrik lagi selamanya. Yang lebih gila lagi, Indonesia ternyata punya bahan bakunya numpuk, namanya thorium. Kalau thorium ini jalan, Indonesia bisa kayak negara yang stop langganan BBM mahal, matiin PLTU batu bara yang udah bawa asap. Terus ganti semua itu pakai energi bersih, murah dan aman, dan tahan sampai anak cucu kamu punya cicit. Tapi intinya sih jangan senang dulu. Rakyat perlu hati-hati, kita perlu awasi. Jangan sampai thorium yang katanya energi masa depan malah cuma jadi ladang korupsi masa kini. Jangan kaget kalau tiba-tiba proyeknya gede-gedean, anggarannya triliunan, tapi ujung-ujungnya cuma bancakan oknum-oknum yang sibuk bagi-bagi jatah. Listrik murah nggak pernah datang, yang ada cuma berita korupsi model lama dan dikemas teknologi baru. Padahal ini kesempatan langka, kalau kita lengah koruptor pesta, rakyat cuma nonton. Thorium tinggal lama, listrik tetap mahal, dan masa depan kita keburu disabotase dari dalam. Tapi pertanyaannya sekarang bukan cuma thorium itu apa, tapi kenapa kita nggak mulai dari kemarin? Dan yang utama, bisakah kita mengawasi hal ini? Sebentar lagi Indonesia will be the strongest country in the world. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kita punya nuklir. Karena nuklir yang paling the best bukan pakai uranium, tapi pakai thorium. Thorium? Nggak adanya di Indonesia. Ada di Indonesia thoriumnya. Gue bilang Baru-baru ini Cina bikin geger dunia dengan penemuan sumber energi baru yang katanya nggak bakal habis-habis. Mereka nyebutnya thorium, dan kabarnya ditemukan di kompleks pertambangan Bayan, Obo di Provinsi Inner, Mongolia. Tempat ini yang udah terkenal sebagai salah satu lokasi mineral tanah jarang paling penting di dunia. Tapi kali ini bukan cuma tanah jarang yang jadi sorotan, melainkan limbah dari ekstraksi biji besi. Di situ ternyata mengandung thorium dalam jumlah yang luar biasa. Konon cukup buat nyuplai energi semua rumah tangga di Amerika Serikat selama lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan ada juga perkiraan yang bilang cadangan thorium ini bisa nyuplai energi stabil buat Cina sampai 60.000 tahun ke depan. Bayangin tuh 60.000 tahun. 60.000 tahun itu udah kayak dari zaman manusia baru belajar bikin api sampai nanti mungkin manusia udah pindah ke planet lain. Nah, para ilmuwan di Cina sendiri percaya kalau thorium ini bisa jadi game changer buat industri energi mereka. Soalnya thorium dianggap alternatif buat bahan bakar fosil dan juga tenaga nuklir berbasis uranium yang sekarang udah mulai banyak ditinggalkan karena masalah limbah radioaktifnya. Nah, thorium itu beda sama uranium, jumlahnya lebih banyak di kerak bumi, limbah radioaktifnya lebih sedikit dan lebih aman. Jadi bisa dibilang thorium ini ibarat menemukan harta karun energi yang selama ini cuma bisa diangan-angan. Nah, kalian mungkin penasaran juga, thorium itu sebenarnya apa sih? Jadi thorium ini adalah logam radioaktif alami. Kalau dibandingkan sama uranium, thorium punya potensi energi yang lebih gede. Bahkan ada yang bilang sampai 500 kali lebih banyak daripada uranium 232. Makanya nggak heran kalau penemuan ini langsung bikin geger banyak negara, terutama Amerika Serikat. Karena kalau thorium beneran bisa dimanfaatkan secara maksimal, maka dunia bisa punya sumber energi yang jauh lebih bersih, lebih aman, dan lebih tahan lama. Apalagi limbah radioaktifnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan nuklir konvensional yang pakai uranium. Cina sendiri nggak main-main sama temuan ini. Mereka udah ngelakuin survei geologi besar-besaran dan berhasil memetakan ada 233 zona yang kaya thorium di seluruh negara mereka. Jadi ini bukan cuma penemuan iseng atau kebetulan doang. Mereka serius banget buat ngegarap thorium ini. Apalagi dengan cadangan yang katanya sampai 1 juta ton. Dan kalau semua ini bisa diproses dengan maksimal, maka ini bisa menjadi jangka panjang buat energi masa depan mereka. Yang bikin thorium ini makin keren lagi adalah potensinya buat dipakai di reaktor garam cair atau molten salt reaction. Reaktor ini beda sama reaktor nuklir biasa. Kalau reaktor konvensional pakai uranium yang bertekanan tinggi dan risiko meledaknya lumayan ngeri, reaktor garam cair ini lebih stabil karena beroperasi di tekanan rendah. Jadi resiko bencana kayak Chernobyl itu bisa diminimalisir banget. Nah, buat yang belum tahu, Chernobyl adalah bencana nuklir terburuk dalam sejarah yang terjadi pada 26 April 1986 di Ukraina. Saat itu bagian dari Uni Soviet.
Akibatnya 2 orang tewas seketika, 28 meninggal akibat radiasi akut, dan ribuan lainnya terkena penyakit jangka panjang, terutama kanker tiroid. Radiasi menyebar ke berbagai negara di Eropa, dan kota Pripyat terpaksa dikosongkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, hingga kini zona sekitar Chernobyl masih nggak layak huni karena radiasi yang tinggi. Nah, jadi potensi thorium ini bisa meminimalisir bencana itu. Nah, di dalam reaktor ini thorium bakal dicampur sama lithium fluoride dan dipanasin sampai 1400 derajat Celcius. Kemudian campuran ini dibombardir sama neutron sampai akhirnya berubah jadi uranium 233 yang bisa dipakai buat reaksi nuklir berantai. Dan hebatnya lagi, sistem ini bisa ngeproses bahan bakar secara berulang-ulang supaya energi yang dihasilkan makin maksimal dan limbahnya makin minimal. Kalau ngomongin keunggulan thorium dibandingkan uranium, selain limbah yang lebih sedikit dan aman, thorium juga bisa bikin desain reaktor yang lebih kecil dan modular. Jadi bisa aja nanti ada reaktor thorium versi portable yang dipakai di daerah terpencil buat nyuplai listrik tanpa harus bangun infrastruktur besar-besaran kayak PLTN konvensional. Keren kan? Makanya nggak heran kalau Cina langsung bikin proyek reaktor garam cair thorium pertama di dunia. Letaknya di Gurun Gobi dan udah mulai dibangun sejak 2021 lalu. Nah, targetnya sih reaktor ini bisa nyuplai 10 MW listrik pada 2029. Kalau ini sukses, udah pasti Cina bakal jadi pionir tenaga thorium dunia. Dan otomatis mereka punya posisi tawar yang makin kuat dalam transisi energi global. Tapi tentu aja nggak semua semulus itu. Meski thorium punya potensi gede, tetap aja masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya soal teknologi ekstraksi dan pengolahan thorium yang butuh biaya gede banget. Kemudian karena selama ini permintaan thorium sebagai produk utama masih rendah, otomatis biaya produksinya juga mahal. Belum lagi siklus bahan bakarnya juga rumit. Harus mulai dari ekstraksi mineralnya, bikin pellet dan microspares-nya. Kemudian sistem keselamatan reaktor sampai manajemen limbahnya juga harus benar-benar matang. Nah, disinilah muncul teknologi reaktor generasi baru, kayak molten cell reaktor. Sama satu lagi yaitu small modular reaktor. SMR ini cocok banget dipakai di awal siklus bahan bakar, karena bisa menyerap thorium di awal, dan terus dipakai sebagai material fertile selama prosesnya berlangsung. Intinya semua teknologi ini harus jalan barengan, supaya thorium beneran bisa jadi sumber energi utama. Nah, kemudian kalau kita balik ke Indonesia, ternyata kita juga punya cadangan thorium yang gak kalah gede. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN pada tahun 2022 bilang, kalau kita punya sekitar 150.000 ton thorium, sama 90.000 ton uranium. Ini data resmi loh, bukan katanya. Bahkan menurut data Badan Tenaga Nuklir Nasional tahun 2020, Indonesia punya 140.000 ton thorium dan 81.000 ton uranium. Dan ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, sampai Sulawesi. Nah, di Sumatera sendiri thoriumnya sampai 126.000 ton. Sementara di Kalimantan ada 7.000 ton, dan di Sulawesi sekitar 6.000 ton. Jadi sebenarnya kalau ngomongin potensi bahan bakar nuklir, Indonesia udah cukup banget buat bikin PLTN sendiri pakai thorium. Tapi lagi-lagi tantangannya sama kayak Cina, biaya riset dan pengembangannya mahal. Teknologi kita belum sejauh itu, dan dukungan kebijakan juga harus kuat. Selain itu, Indonesia juga udah komitmen buat net zero emission di tahun 2060. Artinya kita butuh banget inovasi teknologi rendah karbon buat bantu transisi energi. Thorium ini bisa jadi salah satu jawabannya, barengan sama energi terbarukan lain kayak tenaga surya, angin, sama hidro. Makanya para peneliti di Indonesia juga nggak tinggal diam. Mereka udah ikut berbagai forum internasional buat diskusi soal reaktor nuklir generasi baru yang rendah karbon ini. Karena kalau mau serius ngejar netral karbon, nggak cukup cuma andelin energi terbarukan doang. Kita juga harus berani ngembangin teknologi kayak thorium ini. Jadi kesimpulannya, Cina emang lagi rame-rame pamer soal thorium dan cadangan energi abadi mereka. Tapi sebenarnya Indonesia juga punya potensi gede banget buat jadi pemain penting di energi nuklir berbasis thorium. Nah, tinggal masalahnya sekarang berani atau enggak kita buat investasi, riset, sama pengembangan teknologi ini sampai benar-benar bisa jalan. Karena kalau cuma bangga punya sumber daya doang, tapi nggak dimanfaatin,
Ya sama aja kayak nyimpen berlian di bawah bantal, terus tidur di kasur yang udah bolong-bolong. Padahal thorium ini bukan cuma soal listrik murah atau biar nggak mati lampu doang. Ini soal Indonesia buat loncat kelas dari negara berkembang jadi negara maju. Tentunya lewat energi bersih yang kita punya sendiri. Nah coba bayangin, negara lain udah lari kenceng, udah bikin reaktor, udah mikirin gimana thorium bisa jadi tulang punggung masa depan mereka. Sementara kita, thoriumnya numpuk, sumber daya alam kita melimpah banget. Tapi ada aja beberapa hal yang menghambat perkembangan. Ada aja yang lebih sibuk mikirin proyek-proyek formalitas, yang penting anggaran cair. Urusan inovasi belakangan. Korupsi udah kayak penyakit kronis di sini. Bukan gak mungkin kalaupun thorium digarap, ujung-ujungnya cuma jadi bancakan oknum-oknum yang lebih peduli nyari untung cepat daripada bangun negeri jangka panjang. Padahal kamu pasti ngerasain sendiri kan? Harga makin mahal, listrik makin nyedor kantong, biaya produksi makin berat. Dan kalau kita diam aja nggak serius manfaatin potensi sebesar ini, ya siap-siap aja jadi penonton abadi di pertandingan teknologi dunia. Kita punya modal gede banget, tinggal mau bergerak atau enggak. Mau bersihin dulu itu kera-kera korupsi yang numpuk di sistem, terus jalan. Atau cuma nunggu sampai potensi kita diangkut negara lain. Nah sekarang gimana pendapat kalian? Diskusikan di kolom komentar. Karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WQWEK, pantau terus geopolitik dunia saat ini.